Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat berjumpa lagi dengan saya di saluran ngaji Ansos Kandul. Syukur alhamdulillah saya bisa menayangkan lagi acara yang kesekian kalinya. Saudara, menyambung tayangan sebelumnya, saya menyinggung soal pemetaan sosial. Yang ini saya kira edisi berikutnya gitu ya. Yang di situ saya sudah kupas sedikit tentang definisi peta, sehingga pemetaan seperti apa dan sebagainya itu. Kali ini saya akan menyuguhkan beberapa model atau beberapa cara lah. Di pemetaan sosial ada dikenal yang namanya banyak, sekitar ada 3-2 itu. Ada yang namanya action research atau disingkatnya riset aksi. Ada yang namanya participation action research atau PAR. Tapi juga kadang-kadang ada yang menamakan participation rural rapid appraisal dan seterusnya. Banyak lah, nggak terlalu penting. Karena Anda juga bisa memberi nama sendiri ya ketika Anda melakukan sebuah penelitian. Yang penting ada beberapa langkah yang nyata, yang ilmiah begitu, yang bisa dilakukan dan bisa diceritakan, sehingga ini menjadi satu rangkaian penelitian yang bisa disebut runtut begitu. Saudara, saya sebut begitu karena sekali lagi Anda bisa melakukan sendiri dengan nama sendiri, mungkin begitu. Tapi intinya bahwa model-model penelitian seperti ini bisa dilakukan oleh siapapun dan secara bersama-sama atau partisipasi. Tidak tergantung pada sekelompok orang tertentu misalnya yang mempunyai basic akademis semacam harus sarjana 1, harus master, harus doktor dan sebagainya, itu tidak. Karena ini dirancang memang untuk semua kelompok masyarakat bisa melakukan, termasuk Anda yang minimalnya tidak buta huruf lah ya, kira-kira begitu. Tapi kalaupun tidak ada, tidak masalah. Yang penting tahu simbol-simbol sosial, simbol-simbol materi yang akan diungkapkan atau digambarkan dalam sebuah peta. Sehingga ini yang zaman dulu tahun 1980-an ya kira-kira. Ini sering digunakan oleh para organisasi non pemerintah, LSM begitu. Ini juga bagian dari pengalaman saya mengikuti alur saat itu. Saya ceritakan kembali supaya ini nanti ada manfaatnya bagi terutama siapa saja. Kita semuanya bisa tanpa kecuali, tanpa harus dilandasi dengan teori-teori atau persyaratan-persyaratan pendidikan yang agak mumpuni itu kira-kira ya. Oleh karena itu saudara, mari kita coba bagaimana partisipasi atau berarti melibatkan banyak orang. Aksi atau kegiatan riset ini kita lakukan. Saya akan coba bagaimana sebetulnya hal itu dilakukan. Tentu yang pertama karena kita akan memetakan gitu ya, kita harus punya peta secara sederhana, secara sketsa. Tidak terlalu detail, tidak terlalu persis gitu ya, tidak terlalu harus sama persis, tetapi paling tidak itu ada gambaran sketsanya
petanya seperti itu. Misalnya peta di desa A misalnya. Minimalnya ada peta yang sederhana, ataupun kalau tidak, bagi Anda yang belum tahu lokasi tertentu bisa menelusuri dulu, jalan-jalan kaki, ngelihat di pojok timur misalnya sampai ke pojok barat, utara, selatan, dan sambil melihat-lihat apa saja yang ada, yang Anda lewati saat itu, ada apa saja. Itu diingat-ingat terus nanti digambarkan gitu. Seterusnya tentu Anda harus melakukan menentukan tujuan dulu. Untuk apa penelitian itu Anda lakukan? Karena ini banyak sekali nanti tujuannya. Ada yang untuk pendataan yang lebih detail, misalnya ada pendataan yang menurut kita penting dan itu tidak terbaca oleh pihak lain, padahal itu sangat penting dan sangat ada manfaatnya, besar manfaatnya, atau sebaliknya kalau tidak diketahui berarti kemudaratannya akan lebih besar, dan seterusnya itu. Setelah tujuan itu ya tentu ya ada objek lokasi yang harus Anda tentukan juga, di mana Anda akan melakukan penelitian itu. Dan saya kira mau apa nanti habis penelitian itu, karena biasanya dari beberapa model penelitian yang saya suguhkan itu bukan penelitian mandek, tetapi penelitian untuk sesuatu kegiatan atau suatu program untuk kemajuan atau untuk perbaikan di suatu tempat gitu kira-kira ya. Sederhananya seperti itu. Jadi sekali lagi Anda harus menentukan peta dulu. Kalau Anda belum tahu peta lokasi secara tepat, Anda bisa menelusurinya, bisa jalan kaki misalnya, bisa mengamat-amati letaknya, kira-kira di sini, kira-kira ada apa saja begitu. Dan tujuan Anda untuk melakukan penelitian itu. Ini hanya sekedar contoh saja, karena sekali lagi pemetaan ini melibatkan banyak orang, banyak pihak yang itu, yang tentu lebih banyak lagi, lebih akurat lagi, lebih detail lagi ketimbang hanya dilakukan oleh beberapa orang. Untuk tujuan tertentu jelas ya, karena kita tidak mungkin melakukan penelitian hanya sekedar bergurau atau iseng-iseng saja gitu kira-kira ya. Saya punya pengalaman sedikit yang mungkin bisa diadopsi, bisa dipakai, meski juga tidak letterlek ya, tidak semuanya. Ketika kami melihat ada suatu kasus pencemaran lingkungan hidup gitu. Karena kita harus tahu peta alamnya, alam sekitarnya, lingkungan yang ada di sekitar itu. Kita juga harus tahu apa saja atau di mana saja lokasi itu ada. Kita juga ingin tahu tanggapan masyarakat seperti apa gitu. Makanya kita juga beberapa kita ajak, tidak semuanya ya, perwakilan lah, kira-kira 10 atau berapa orang begitu kita ajak. Ketika kita ada satu ikon yang penting yang di benak kita gitu, ada soal pencemaran lingkungan hidup, tentu kita harus bisa menggambarkan letaknya pencemar itu di mana, perusahaan itu perusahaan apa, produksi apa, sebesar apa, dan seterusnya. Itu harus kita gambarkan dalam peta itu. Terus berarti ada telusurnya, karena pasti beberapa sungai yang dilaluinya itu sangat panjang ya, bukan hanya 1-2 desa, tapi mungkin ada puluhan desa yang terlampaui atas sungai yang kena pencemaran tadi, sehingga itu kita juga harus gambar pula. Di samping sembari menggambar sungai, saya kira baik juga untuk menggambar sebuah desa, di mana desa itu
ada sungai, ada kali gitu ya, yang dilewatinya, dan ada persawahan-persawahan dari para petani yang mengambil air atau sistem irigasi dari situ, seterusnya, sehingga kita bisa menggambarkan alur sungai melewati desa apa saja, melalui lahan persawahan di desa apa saja, melalui berapa petani yang memiliki itu, yang terdampak atau yang mempunyai lahan yang teraliri oleh kali yang tercemar itu tadi, sampai dengan mungkin sektor mata pencahariannya petani yang ada di situ, sehingga kita bisa gambarkan kalau misalnya ada terkena efek dari pencemaran atau terkena dari kontaminasi dari zat-zat yang membahayakan itu, kita bisa lihat sampai seberapa jauh dampaknya seperti itu. Mungkin bisa berdampak pada hasil panen misalnya, atau bisa berdampak pada kualitas endapan residu racun yang ada di beras misalnya, atau banyak, sehingga di situ kita putar semua, kita ajak beberapa masyarakat yang ada di desa itu supaya mereka membuat peta sendiri dan melengkapi peta kita, sehingga ini menjadi semakin lengkap lah, kira-kira sudut pandangnya atau yang tergambarkan di lewat peta yang kita gambarkan tadi, yang lewat penelitian itu tadi. Itu kira-kira saudara, contoh-contoh simpel, sehingga dari mulai pemetaan sosial yang sebelumnya saya singgung sampai dengan saat ini, langkah-langkah praktis untuk melakukan pemetaan sosial itu juga kita lakukan, sehingga pada akhirnya muncul temuan-temuan hasil penelitian itu oleh masyarakat, sehingga mereka menganalisanya sendiri, pada akhirnya juga menyimpulkan sendiri. Atas kesimpulan itu kita mau apa, misalnya atas pencemaran yang sudah terjadi, bahkan harus kita catat juga mulai tahun berapa itu ada pencemaran, seberapa besar pencemaran itu, dan seterusnya, sehingga itu bisa menambah data-data yang masuk. Dari kesimpulan sementara misalnya, di sebuah produk pabrik atau perusahaan pelaku pencemar itu, kemudian bisa kita lihat kali atau sungai yang teraliri oleh limbahnya itu, berapa desa yang terlalui, dan apa dampak-dampaknya bagi masyarakat desa yang terlalui itu nanti semuanya akan bisa tergambar melalui pemetaan itu, yang kemudian karena judul dari awal, hampir semua pemetaan model-model action riset aksi, PRA, PRRA, dan seterusnya itu pada ujungnya akan membuahkan atau mencari solusi bagaimana upaya pemecahan itu akan kita selesaikan. Sehingga ketika semuanya, baik aktivis pendamping masyarakat maupun masyarakatnya, ketika bergerak menolak atau merespon atas suatu pencemaran, mereka mempunyai peta yang sudah lengkap dan sudah detail, dan mereka bikin sendiri, mereka membuat sendiri, sehingga akurasi dari mulai perasaan maupun dari kehendak kemauan dari para penduduk, para petani yang teraliri sungai yang tercemar itu tadi, bisa tergambarkan dengan baik. Nah, kemudian soal kemudian ini mau dibawa kemana, tentu langkah awal yang namanya riset aksi itu kita bahas dulu, kita kupas dulu semuanya, kita carikan solusi-solusi, kita bikin rekomendasi-rekomendasi yang pada akhirnya kita harus melakukan apa, itu berarti hasil dari analisa atas penelitian yang riset aksi yang kita lakukan sebelumnya. Itu kira-kira saudara, langkahnya simpel dan
Saya kira tergantung pada permasalahan, pada apa yang akan kita tuju gitu ya. Karena tadi ada poin yang keberapa itu, yang kedua atau ketiga kalau tidak keliru, Anda harus melakukan menentukan dulu tujuan apa ketika Anda melakukan riset aksi atau participation rapid rural appraisal dan seterusnya. Itu tadi seperti yang mudah, saudara, silahkan coba. Dan saya kira sekali lagi ini hanya pengalaman, bisa ditarik semuanya tetapi juga bisa dibuang ketika kondisinya tidak cocok atau tidak sesuai dengan situasi yang ada pada Anda sekarang. Kira-kira itu, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.